Karena saking paniknya Laskito dalam pikiran dia, jangan-jangan benda ini nanti terampas. Secara spontanitas Laksito itu menyembunyikan sisik ular emas itu ke dalam mulutnya. Namun sayang sekali, secara tidak sengaja sisik ular itu tertelan oleh Laksito ke dalam perut. Maka secara perlahan-lahan tubuh Laksito itu menghilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Kang Idod. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita, mungkin termasuk juga kategori legenda, atau memang ini juga merupakan cerita nyata. Sekitar menceritakan seorang pemuda, dia pengurus kuda seorang pejabat. Akhirnya dia menemukan sesuatu di lokasi di mana dia mencari rumput, hingga ajaibnya sang pemuda tersebut bisa menghilang. Dan itu menjadi suatu legenda yang saat ini masih dipercaya oleh masyarakat Jawa Tengah, terutama di Kabupaten Brebes, yang disebut cerita Joko Poleng. Konon pada suatu saat ada seorang bocah yatim piatu. Ia tidak mempunyai ayah dan tidak mempunyai ibu. Waktu itu kehidupannya sangat sengsara sekali. Akhirnya dia dipelihara oleh seorang bupati, yaitu bupati di Kabupaten Brebes. Anak itu rajin sekali. Dia sangat pandai, ulet, dan rajin hingga disayang oleh sang bupati. Hari-hari dia membantu Mbok Ojah, yaitu Mbok Ojah itu seorang juru masaknya Pak Bupati waktu itu. Hingga hari demi hari anak tersebut karena rajin, dia sangat dekat sekali dengan Mbok Ojah. Sampai-sampai si anak tersebut mengakui Mbok Ojah itu sebagai ibu kandungnya, karena dia memang tidak punya siapa-siapa. Hingga tumbuh besarlah anak tersebut menjadi seorang anak yang dewasa dengan nama anak tersebut yaitu Laksito. Laksito setelah dewasa, dia diberikan suatu tempat tidur khusus oleh sang bupati waktu itu. Jadi dia ditempatkan sebuah rumah kecil di sekitar rumahnya bupatinya, namun dia berdekatan dengan kandang kuda bupati. Nah, si Laksito ini akhirnya dia dikerjakan oleh bupati itu sebagai pengurus kudanya bupati. Setiap pagi dia bangun, sebelum dia mencari rumput untuk makanan kudanya, dia selalu mendatangi Mbok Ijah untuk meminta sekedar sarapan kue dari beras dan seteguk teh panas. Pagi-pagi dia keluar ke suatu bukit mencari rumput-rumput gajah. Kemudian setelah cukup banyak, dia pulang lagi memberi makan kudanya bupati, kemudian memandikannya dan membersihkan kandang-kandang kuda bupati. Mbok Ijah juga sebetulnya juru masak bupati juga. Dia belum mempunyai suami, jadi dia masih
uh, sendiri sampai usia memang sudah cukup setengah tua lah, hingga menganggap bahwa Laksito itu sebagai anaknya. Suatu hari ketika pagi-pagi sekali, seperti biasanya, Laksito itu setelah sarapan minta kepada Mbok Ija berupa kue beras dan segelas teh panas. Dia akhirnya membawa peralatan untuk mencari rumput di suatu tempat lah, yang dimana sudah biasa dia mencari rumput gajah, yaitu lokasinya tidak jauh, kurang lebih sekitar 1 kilometer dari tempat dia tinggal, di mana dia ikut kepada bupati setempat. Karena saking lelahnya, dia sudah memotong rumput dari ujung sampai ujung hingga dirasa cukup. Nah, menjelang siang hari, karena udara panas sekali, dia akhirnya rebahan di suatu pohon yang sangat rindang, hanya untuk menghilangkan rasa lelah dan rasa penat. Namun tidak disangka-sangka, karena mungkin saking lelahnya, Laksito itu tertidur. Dalam tidurnya, Laksito bermimpi bertemu dengan seorang gadis yang sangat cantik. Bahkan gadis itu menghampiri dia dan tersenyum. Berdebar-debarlah hati Laksito. Karena apa? Selama ini Laksito tidak pernah berpacaran, tidak pernah menyentuh atau berhubungan dengan wanita-wanita di sekitarnya, karena dia merasa dirinya seorang pengasuh kuda. Dia merasa dirinya rendah gitu. Nah, hal yang sangat menggembirakan bagi dia, di mana hari-hari yang dia lalui tanpa seorang wanita, karena mungkin bagi dirinya minder, namun di dalam mimpi dia bertemu seorang wanita yang sangat cantik. Bahkan wanita tersebut sepertinya mendekati dan menyukai Laksito. Namun tidak berserang lama, sobat melihat malam. Mimpi itu akhirnya terhentak karena ada suara desisan, dan sepertinya kaki tersenggol oleh sesuatu yang sangat kasar. Akhirnya dia terbangun. Dengan kondisi yang masih belum sadar 100%, dia melihat di sekitar rumput-rumputan itu ada sesuatu yang bergerak. Namun setelah dia mengucak-ucak matanya, sepertinya sudah normal kembali. Ternyata betul, apa yang dilihat itu sungguh sangat menakjubkan bagi Laksito, yaitu seekor ular poleng. Namun anehnya, ular tersebut menggunakan mahkota kuning seperti mahkota emas. Karena Laksito itu keheranan dan terperanjat melihat ular yang cukup panjang dengan beberapa kotakan emas, timbul rasa penasaran dalam diri pemuda Laksito itu. Akhirnya dia mengikuti langkah ular itu dari belakang. Perlahan-lahan ular itu memasuki rumput-rumputan. Laksito mengikuti terus. Ada niatan dia untuk menangkap, namun ada ketakutan juga dalam dirinya, karena ular itu pada umumnya sangat berbahaya. Jadi Laksito hanya memperhatikan saja. Sampailah dia masuk di suatu semak-semak yang cukup tinggi. Nah,
ada perasaan was-was dalam diri Laksito itu. Apakah dia akan membongkar semak-semaknya, takut ular itu akan mematuk dia, atau dia pulang. Itu dalam benak Laksito. Namun kembali, Laksito itu punya kemauan yang sangat keras. Akhirnya dengan kemauan yang sangat keras ditambah penasaran yang meluap-luap pada di Laksito, karena memang ular ini berbeda dengan ular-ular pada umumnya. Akhirnya dengan memberanikan diri, Laksito secara hati-hati membuka semak-semak di mana ular itu masuk. Ternyata di dalam semak-semak itu ada lubang. Nah, ular itu masuk ke lubang tersebut. Dengan penasaran yang sangat kuat, akhirnya Laksito memberanikan diri untuk membongkar lubang tersebut. Maka digalilah lubang ular tersebut. Ternyata keberadaan ular itu tidak ada. Dia sampai heran. Perasaan dia masuk ke sini. Namun setelah dibongkar lagi bagian yang dalam, ternyata dia menemukan sisik ular yang berwarna kuning. Tapi wujud ularnya sendiri tidak ada. Akhirnya dengan perasaan takut-takut namun penasaran, diambillah sisik ular itu. Dan takjub dia melihat sisik ular yang dia pegang ini. Ternyata sisik ular ini seperti emas. Bahkan kilauannya luar biasa. Ada perasaan senang dalam dirinya, namun perasaan bertanya-tanya, ini sebetulnya apa? Namun karena waktu sudah siang dan dia waktu untuk memberi makan kuda bupati sudah hampir tiba, akhirnya dengan terburu-buru dia memasukkan sisik ular emas itu ke dalam kantongnya dia. Kemudian dia mengambil semua hasil babatan rumput yang untuk makanan kuda, dimasukkan ke dalam keranjang. Kemudian dia gotong di bagian belakang, dipanggul. Kurang lebih sekitar setengah jam, akhirnya dia nyampe. Sampailah dia ke tempat kandang kuda. Dengan perasaan yang letih dan berpeluh, dia mengambil rumput-rumput yang ada dalam keranjang. Kemudian dia mendekatin kuda seperti biasanya. Karena Laksito itu sangat telaten mengurus kuda. Hampir-hampir kuda itu seperti temannya sendiri. Jadi diusaplah kuda tersebut sambil diberikan makanan rumput. Namun sangat terperanjat Laksito melihat bahwa kedatangan dia itu ditanggapi oleh kudanya bupati itu. Biasa kalau kuda seorang pejabat di sana itu dinamain kiai. Nah, ini kuda pejabat itu dinamain Kiai Genta. Jadi Kiai Genta itu tidak seperti biasanya, di mana dia dibelai, kemudian ini dia sangat nurut. Namun kali ini berbeda. Setelah dia dibelai, dikasih makan, ternyata kuda itu meringkik-ringkik seperti ketakutan yang luar biasa. Kaget Laksito. Ini ada apa? Semakin dia mendekat, semakin dia mengelus, kuda ini semakin tidak kendali. Hampir-hampir dia terinjak oleh kuda tersebut. Akhirnya karena rasa kagetnya, sudahlah, barangkali kuda ini sedang tidak enak badan, pikir Laksito. Akhirnya Laksito seperti biasanya, karena perut itu sudah sangat lapar dan terasa tenggorokan sudah kering, dia seperti biasanya akan mengunjungin Mbok Oja di dapur untuk sekedar mengisi perut
dan menghilangkan dahaga. Setelah dia memasuki dapur, Laksito langsung seperti biasa kalau ketemu dengan Mbok Oja yang dianggap ibu angkatnya. Nah, dia seperti agak manja. Mbok, ada makanan apa nih? Perutku udah lapar. Namun Mbok Ija seperti bukan Mbok Ijah yang pernah dia kenal. Di mana Mbok Ijah mendengar suara dia, kembali Mbok Ijah berteriak-teriak, bahkan lari. Laksito semakin bingung. Dia bertemu dengan kuda, yaitu Kiai Genta. Kuda juga seperti ketakutan, meringkik dan menaikkan kakinya ke atas seperti bertemu dengan hantu. Dan dia dikagetkan lagi dengan kondisi Mbok Ijah yang sama berteriak-teriak. Karena teriakan Mbok Ijah yang keras, maka datanglah Bupati beserta pengawalnya ke dapur. Hampir jumlahnya Bupati dengan 3 pengawalnya, 4 orang lah jumlahnya, datang ke dapur sambil dia berkata, "Ada apa, Mbok Ijah?" Mbok Ijah berkata, "Saya melihat suara Laksito, namun dia tidak ada wujudnya. Saya takut luar biasa." Akhirnya Bupati, yang memang kalau Bupati di zaman dulu itu pasti mempunyai kesaktian, jadi tidak sembarangan seperti bupati-bupati yang sekarang. Jadi keilmuannya ada di kesaktian. Namun setelah memasuki dapur, sepertinya ada suara yang dia kenal, yaitu suara pengurus kuda, yaitu Laksito. "Maafkan aku," kata Laksito. "Aku cuma mau sekedar mengisi perut. Saya tidak tahu ada apa." Akhirnya karena Bupati ini memahami kondisi yang memang sangat ganjil, akhirnya Bupati mengetahui. "Laksito, aku tahu kamu itu memang tidak terlihat, tapi kamu ada di depanku. Coba ceritakan, sebetulnya ada apa?" Itu kata Bupati. Barulah Laksito merasakan dirinya tidak terlihat oleh orang lain. Dia semakin aneh. Akhirnya Laksito menceritakan apa yang dialami di saat dia mencari rumput di tebing dekat perbukitan di mana terbiasa dia mencari rumput. Setelah mengetahui cerita dari Laksito, akhirnya Bupati berkata, "Coba keluarkan apa yang kamu dapat waktu di semak-semak itu." Laksito dengan agak sedikit tertekan perasaannya, dia mengambil sesuatu dari kantongnya. Nah, di mana dia mengeluarkan kantongnya, yaitu sisik ular yang berwarna kuning, sisik ular emas, hingga dia mengeluarkan dari kantong dan kemudian ditampakkan dengan tangannya, maka sungguh di luar dugaan, tubuh Laksito terlihat kembali. Bi Oja melihat kondisi itu, akhirnya dia merasa lega. Karena selama ini yang dia pikirkan, entah itu apa yang terjadi dalam diri Laksito, akhirnya dia terlihat lagi. Dan anak sematawayang yang dianggap sebagai anaknya sendiri masih selamat. Akhirnya Mbok Oja memeluk Laksito, dan tiba-tiba sang Bupati kemudian menarik tubuh Mbok Oja. Nanti dulu Mbok Oja,
Mbak Oja sudah jangan ikut-ikutan. Kemudian Bupati berkata kepada Laksito, Laksito, coba serahkan sisik ular emas itu kepada saya. Nanti imbalannya kamu akan saya naikkan menjadi pegawai. Bahkan kamu akan saya naikkan pangkatnya dengan gaji yang cukup. Kalau kamu mau, saya akan carikan istri buat kamu. Laksito dengan pernyataan Bupati seperti itu bukan malah senang. Dia sepertinya malah ragu. Karena sebetulnya dalam pikiran dia, Bupati itu mengincar benda pusaka yang dia dapatkan pada saat dia mencari rumput. Karena Laksito hanya tertegun, timbul dalam pikiran Bupati tersebut hal-hal yang memang negatif. Ini sesuatu barang yang penuh dengan kesaktian, pikir Bupati. Aku harus memilikinya, apapun caranya. Kembali Bupati berbicara lagi kepada Laksito dengan memberikan embel-embel yang lebih wah lagi, yang lebih tinggi lagi. Bukan malah Laksito itu semakin terlena, malah semakin takut. Barang kesayangannya akan hilang. Karena dia terbesit dalam pikiran dia, dalam mimpi itu, waktu mimpi seorang perempuan yang sangat cantik. Karena kembali Laksito hanya terdiam, tidak mau menyerahkan barangnya. Dengan sangat terpaksa sekali, Bupati itu akhirnya merebut benda sisik ular berwarna kuning itu dari genggaman Laksito. Terjadilah perebutan. Laksito mempertahankan miliknya, sedangkan Bupati ingin sekali memiliki pusaka tersebut. Namun karena kondisi fisik Laksito itu lebih besar dan masih muda, hingga dia bisa memenangkan perebutan daripada Bupati tersebut, hingga Bupati itu terjatuh. Karena panik, Laksito itu akhirnya lari. Maka Bupati menginformasikan, menyuruh ajudannya yang 3 orang itu untuk mengejar. Karena saking paniknya Laksito dalam pikiran dia, jangan-jangan benda ini nanti terampas. Secara spontanitas Laksito itu menyembunyikan sisik ular emas itu ke dalam mulutnya. Akhirnya Laksito dikejar. Sisik ular itu ada di mulut Laksito, hingga Laksito itu terjatuh. Maka tertangkaplah Laksito oleh ketiga ajudan itu. Namun sayang sekali, secara tidak sengaja sisik ular itu tertelan oleh Laksito ke dalam perut. Maka secara perlahan-lahan tubuh Laksito itu menghilang. Nah, disitulah ketiga ajudan itu ketakutan. Nah, setelah menghilang, yang jadi masalahnya, Laksito itu akan selama-lamanya menghilang karena benda itu tidak akan dikeluarkan lagi masuk ke dalam perut. Akhirnya Laksito lari dari rumah Bupati, tidak berani lagi masuk ke dalam rumah yang dekat kandang kudanya yang memang sudah disediakan oleh Bupati. Sampai berhari-harilah Laksito itu di luar. Satu saat dia bertemu seseorang, dia mau bicara, namun orang tersebut ketakutan. Muncul dalam benak Laksito, sepertinya saya sudah tidak diterima lagi oleh bangsa manusia. Akhirnya Laksito
berjalan lagi sampailah dia di tepi kali, yaitu yang sekarang dikenal Kali Pamali, yaitu ada di Kabupaten Brebes. Nah, disitulah dia termenung sampai berhari-hari, terasa perut itu keroncongan. Namun apa yang dia makan? Bertemu orang sangat susah sekali. Akhirnya buah-buahan yang ada di sekitarnya yang dia makan. Nah, satu saat di mana dia sedang termenung di Kali Pamali, maka muncullah sosok wanita dalam mimpi itu di kali tersebut. Sungguh sangat gembira Laksito. Sepertinya wanita dalam mimpi ini menjadi kenyataan. Namun aneh sekali, ternyata wujud dari wanita yang dalam mimpi itu berbeda dengan kenyataannya. Kepalanya seperti wanita dalam mimpi, namun tubuhnya seperti seekor ular. Dia ingat sekali sisik maupun warna dari tubuh wanita itu mirip seperti ular yang pernah dia kejar pada saat awal di semak-semak. Karena saking takutnya, akhirnya Laskito lari. Dia kembali ke rumah bupati. Walaupun seseorang tidak melihat dia, namun karena bupati itu mempunyai kemampuan kesaktian yang cukup, dia mengetahui kehadiran Laksito. Maka bertemulah Laksito dengan bupati. Bupati akhirnya menyadarin kesalahan dia, bahwa dia ini memang dirasupi ketamakan, dirasuki iblis untuk menguasai benda-benda bertuah milik Laksito. Sebetulnya bukan haknya dia. Setelah bupati mengungkapkan rasa maaf, rasa penyesalannya, Laksito menangis. Dia memaafkan, karena bagaimanapun Laksito itu sedari kecil dia diangkat oleh bupati, yang dimana kecil itu dia terlunta-lunta, tidak ada orang tua dan tidak ada sanak kerabat. Dan dia juga rindu kepada Mbok Ojah yang selama ini memelihara dia, hidup sehari-hari dengan dia. Nah, disitulah Mbok Ojah hadir. Mbok Ojah akhirnya menyadarin bahwa Laksito yang sekarang ini berbeda dengan Laksito yang dia kenal pada saat kecil. Namun bagaimanapun suara maupun gerak-gerik yang dia pahami dalam batin Bu Ojah, dia sangat akrab sekali dengan Laskito yang memang tidak terlihat. Akhirnya bupati memberikan tempat kembali kepada Laksito. Silakan Laksito, kamu tetap menjadi bagian dari kami. Tempatilah rumahmu di sini yang sudah saya bikinkan di samping rumah saya, dan di samping juga kandang kuda. Biar walaupun kamu tidak terlihat, kamu ada bagian dari saya. Namun saya minta syarat, kata bupati. Jagalah wilayah Kabupaten Brebes ini, kamu wajib menjaga dan memeliharanya. Maka disanggupilah Laksito untuk mengikuti janji bupati tersebut. Maka Laksito kembali ke rumah bupati, namun dalam keadaan yang berbeda. Dia bertemu lagi dengan kudanya, dengan Kiai Genta. Dia bertemu dengan ibu angkatnya yaitu Mbok Ojah, dan kembali kepada bupati. Nah, disitulah akhirnya dalam wujud yang berbeda Laskito seperti biasa. Dan lama kelamaan kuda itu menjadi terbiasa dengan posisi Laksito seperti itu. Di suatu waktu karena terbayang juga dalam mimpinya
perempuan yang pernah dia lihat di Kali Pamali itu, timbul juga rasa penasaran dia. Akhirnya di malam-malam yang sangat mencekam, sangat sunyi waktu itu, sekitar di bulan purnama, Laskito bertandang ke Kali Pamali. Dia untuk menyelesaikan rasa penasarannya, sepertinya perempuan itu siapa. Maka Laksito datang sendirian, walaupun dia tidak berbentuk jasad manusia. Akhirnya dia sampailah ke Kali Pamali. Maka betul bertemulah Laskito dengan perempuan yang dalam mimpi itu. Terjadilah dialog bahwa apa yang dimakan oleh Laksito itu adalah bagian dari diriku. Bahkan perempuan siluman ular bermahkota emas tersebut menjelaskan bahwa sekarang wujudmu itu bukan manusia lagi, kamu bagian dari aku, maka menikahlah dengan aku. Nah, disitulah mulai terjadi mungkin pernikahan goib lah antara Laskito dengan jin ular bermahkota emas penghuni Kali Pamali. Itulah cerita yang memang sampai sekarang sangat dipercaya oleh masyarakat Brebes, Kabupaten Brebes umumnya. Bahkan rumah dari Laskito tersebut ada di sekitar wilayah perumahan Bupati Brebes sampai saat sekarang. Bahkan Laskito sampai sekarang dijulukannya dengan Jaka Poleng. Nah, kepercayaan tersebut masih melekat di masyarakat Brebes. Nah, ada suatu cerita yang memang fakta, kenyataan. Walaupun dalam cerita sebelumnya seperti Jaka Poleng itu ada yang menyatain ini suatu legenda, ada juga yang menyatakan ini suatu cerita sejarah. Nah, wallahu alam. Namun di tahun 2019 ada seorang wanita yang memang dia sudah punya suami dan 2 orang anak. Pada saat itu sekitar sore hari, ketika dia membuka pintu belakang, nah didapatilah seekor ular. Karena sangat panik si perempuan itu, akhirnya dia tergesa-gesa, kepanikan, rasa ketakutan yang luar biasa membuat wanita itu mengambil sebuah batu. Maka dilemparlah ular itu kepalanya hingga pecah. Suaminya mendengar, namun terlambat, ular tersebut sudah mati. Akhirnya karena cerita Joko Poleng itu melegenda memasyarakat di semua kalangan, suaminya akhirnya marah-marah kepada istrinya. Jangan kamu bunuh ular itu. Ini adalah ular-ular keturunan Jaka Poleng. Bahkan masyarakat setempat juga menyesalkan atas tragedi terbunuhnya ular oleh wanita tersebut. Namun apa mau dikata, nasi sudah menjadi bubur. Selang kurang lebih 1 minggu, si perempuan itu dengan suaminya dan 2 anak ini berangkatlah dia ke Jakarta mengunjungi suatu pesta pernikahan dari sanak keluarganya. Jadi ada di dalam mobil tersebut
1 orang supir, suami istri dan 2 orang. Ada lima orang di dalamnya. Dia meluncur dari Brebes dengan tujuan Jakarta. Namun apa, Sobat Niat Malam, ketika dia nyampe di tol Cipali, mobil tersebut terjadi kecelakaan, bahkan menabrak sebuah truk yang sedang berhenti di kiri jalan. Hancurlah mobil. Dari 5 penumpang tersebut, hanya perempuan tersebut yang meninggal. Semua memang luka-luka, cuma selamat. Cuma perempuan tersebut yang dulu pernah dia membunuh ular dengan melemparkan batu di atas kepalanya. Kecelakaan yang terjadi di tol Cipali tersebut menghancurkan kepala perempuan tersebut. Jadi hanya satu-satunya korban yang meninggal dengan hancur kepalanya, yaitu perempuan tersebut. Nah, semakin yakinlah masyarakat sekitar Kabupaten Brebes tersebut, karena memang selalu dihubung-hubungkan dengan cerita-cerita tempo dulu. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan dalam cerita malam hari ini. Mudah-mudahan cerita ini dapat membawa manfaat dan hikmah, di mana ada sesuatu pekerjaan apa yang kita lakukan dengan penuh ketergasaan, penuh kepanikan, akan membawa dampak yang luar biasa. Jadi berhati-hatilah dalam menangani suatu cerita apa legenda. Sebaiknya kalau kita menemukan sesuatu seperti legenda apa hal-hal yang lain berhubungan dengan ular, sebaiknya jangan dimatikan, lebih baik dibuang, kan seperti dia, kecuali dia menyerangnya. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita semua sehat semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.